Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah misteri yang sebenarnya ada di dalam diri kita semua. Yep, kita akan coba memulai perjalanan untuk membongkar kode genetik kita. Coba deh, sekarang pikirin sejenak. Pernah nggak sih kamu merhatiin, kok matamu mirip ibu tapi senyumnya dapat dari ayah? Atau mungkin kamu warisin hidung nenek? Atau rambut keriting khas pamanmu itu? Ini semua tuh cuma kebetulan aja atau jangan-jangan ada polanya? Ternyata ini bukan kebetulan sama sekali. Jawabannya ada di ilmu yang keren banget namanya genetika. Setiap ciri fisik yang kita punya, loh dari warna kulit sampai golongan darah, itu semua diatur sama prinsip-prinsip ilmiah yang bisa kita pelajari. Nah, buat benar-benar ngerti semua ini, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Kita perlu kenalan sama orang yang pertama kali nemuin petunjuk-petunjuk penting dalam misteri ini. Dan ini dia orangnya, Gregor Johann Mendel. Jangan bayangin dia ilmuwan di lab super canggih ya. Dia ini seorang biarawan yang rasa penasarannya sama alam itu luar biasa besar. Dan rasa penasaran itulah yang ngebawa dia ke salah satu penemuan terbesar dalam sejarah biologi. Bisa dibilang, dialah detektif genetika pertama di dunia. Coba kita lihat timelinenya. Penelitian dia ini bukan proyek iseng-iseng di akhir pekan loh. Mendel itu ngabisin 7 tahun penuh. Dari 1856 sampai 1863. Dia tekun banget nanam, nyilangin, dan nyatet hasil dari ribuan tanaman. Kebayang nggak sih dedikasinya? Dari sekian banyak tanaman di dunia, kenapa sih dia milihnya kacang ercis? Atau nama kerennya Pisum sativum? Ternyata pilihan ini bukan asal-asalan. Justru, ini langkah yang super jenius. Nah, ini dia alasannya. Kacang ercis itu sempurna banget buat penelitian Mendel. Coba lihat deh, sifatnya itu jelas banget. Bunganya ya ungu atau putih, nggak ada tuh warna abu-abu di tengah-tengah. Plus, tanaman ini juga cepet banget tumbuh dan menghasilkan banyak keturunan. Ini penting banget, soalnya Mendel jadi bisa ngumpulin banyak data statistik yang kuat dalam waktu yang, ya, relatif singkat. Lewat eksperimen yang teliti banget itu, Mendel mulai sadar, kayaknya ada semacam bahasa atau aturan tersembunyi di balik pewarisan sifat ini. Yuk, sekarang kita coba pelajari beberapa kosakata kunci yang dia temukan. Oke, konsep pertama, dominan dan resesif. Gampangnya, bayangin aja ini kayak dua orang lagi ngobrol. Sifat dominan itu suaranya paling kenceng, jadi dia bakal selalu kedengeran. Sementara sifat resesif, dia lebih pendiam, suaranya baru kedengeran kalau si dominan lagi nggak ada. Berikutnya, ada perbedaan penting antara genotipe dan fenotipe. Kini deh, bayangin genotipe itu resep genetik yang ada di dalam sel. Kodenya bisa UU gitu. Nah, fenotipe itu kue hasil jadi dari resep tadi, yaitu bunga warna ungu yang bisa kita lihat langsung. Jadi, intinya, dua bunga bisa aja kelihatannya sama-sama ungu. Tapi resep genetik di dalamnya bisa jadi beda loh. Nah, sekarang kita udah ngerti bahasanya kan? Yuk kita lihat gimana Mendel pakai pengetahuannya ini buat mecahin teka-teki besar pertamanya. Kita sebut aja teka-teki bunga ungu. Oke, ikutin baik-baik ya langkah-langkahnya. Pertama, Mendel ngilangin bunga ungu murni sama bunga putih murni. Hasilnya, wah, semua keturunannya 100% warnanya ungu, sifat putihnya kayak hilang ditelan bumi. Tapi Mendel nggak berhenti di situ. Dia ambil dua bunga ungu dari generasi ini, terus dia silangin lagi. Dan disinilah momen puncaknya. Sifat putih yang tadinya hilang, muncul lagi. Dan bukan cuma sekedar muncul lagi loh, tapi munculnya itu pakai pola yang spesifik banget. Rata-rata nih, dari setiap 4 bunga, 3 warnanya ungu dan 1 warnanya putih. Sekitar 75% ungu, 25% putih. Wah, ini sih jelas bukan kebetulan lagi. Ini matematika. Jadi, ini dia poin kuncinya. Rasio itu 3:1. Rasio yang sederhana tapi konsisten ini jadi bukti buat Mendel kalau ada sebuah hukum alam yang fundamental yang lagi bekerja di balik semua ini. Penemuan Mendel ini ternyata bukan cuma soal kacang ercis. Ini juga jadi kunci buat ngebuka resep genetik yang bikin kamu jadi diri kamu yang sekarang. Yuk kita lihat hukum apa sih yang ada di balik rasio 3:1 tadi. Nah ini dia penjelasannya, hukum segregasi. Gampangnya gini, waktu orang tua kita ngebuat sel sperma atau sel telur, pasangan gen mereka itu misah. Artinya setiap anak bakal dapat satu set instruksi dari ibu dan satu set instruksi dari ayah. Dua set instruksi ini kemudian gabung buat nyiptain individu yang baru. Tapi ada pertanyaan bagus nih. Kalau emang ini hukum,
dan kita semua ngikutin hukum yang sama, dari orang tua yang sama, kenapa ya kamu sama adik atau kakakmu itu nggak identik? Kenapa bisa beda banget? Jawabannya ada di kata kombinasi yang sifatnya acak. Jadi setiap kali sperma dan sel telur ketemu, itu tuh kayak kita lagi ngocok setumpuk kartu genetik. Meskipun kartunya datang dari dek yang sama, yaitu orang tua kamu, kombinasi yang kamu dapat hampir pasti bakal beda sama kombinasi yang didapat sama saudaramu. Jadi, lain kali kamu ngaca dan ngeliat mata ibumu atau senyum ayahmu di wajahmu, ingat ini ya, kamu itu bukan sekedar fotokopian, kamu itu sebuah mosaik, sebuah kombinasi genetik yang super unik dari triliunan kemungkinan. Sebuah hasil yang, ya nggak akan pernah ada duanya lagi di dunia ini.